Nomor 6, kita lanjut. Ngantuk, astagfirullah. Kak Cahya ngantuk, maaf ya, bikin ngantuk ya. Saya kayak dongeng ya, atau gimana ini? Kurang, kurang, wah, berarti saya harus, oh, itu Kak Cahya kayaknya ngantuk. Oh enggak kok. Tak kira, wah, saya harus membara ini, harus biar biar nggak ngantuk ini kawan-kawan. Oke, mari kita ngopi dulu. Salah, kita ngopi dulu malahan. Ayo kita gas nomor 6, biar nggak ngantuk. Butuh kopi ya, itu Kak Alia. Oke, nomor 6 yuk. Teman-teman dapat apa itu? Yuk. Nomor 6, ada perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 per jam, 40 jam per minggu, 40 jam per minggu, menjadi 36 jam per minggu, tanpa mengurangi gaji. Kalau tanpa mengurangi gaji, secara logika berarti sebenarnya karyawan itu mendapatkan gaji malah semakin banyak per jamnya ya, per jamnya, karena ada waktu yang terpotong di situ. Kan gitu. Anggap aja di sini seorang pegawai tadinya diberi gaji adalah X, X rupiah per jam. Artinya gaji yang didapatkan sebelum ada perubahan itu kan ini. Berarti ada berapa? 40 dikalikan X. Betul nggak? Kan itu. Ini adalah gaji yang didapatkan. Gajinya adalah 40 per X. Nah, tanpa mengurangi gaji, ternyata jam kerjanya berkurang. Berkurang menjadi 36. Yang ditanyakan adalah gajinya sekarang per jam itu berapa. Berarti tinggal dia apa? Berarti gaji sekarang itu adalah gaji sekarang itu tinggal 40X dibagi 36 kan gitu, tinggal dibagi 36 ya. Tinggal kita mainkan horek-horeknya. Horek-horek kan gitu, bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4 ketemu 10, dibagi 4 ketemu 9. Dapat di jawaban gitu. Itu kalau misalnya teman-teman mau ngitung pakai cara hitung-hitungan. Nah, sekarang kalau cara pakai logika nih, tanpa kita orek-orek, nonton jawaban 6, ketemu jawabannya yang mana? Karena pilihan jawabannya itu bisa ditebak. Jadi ini efisien banget. Artinya teman-teman nggak perlu boleh, bahkan nggak perlu kertas ore-orean. Mungkin ya untuk menyelesaikan nomor 6 nggak perlu ore-orean. Lihat angkanya, oh ketemu ini jawabannya kayak gitu. Gitu ya. Nah sekarang gini kita lihat. Oh mana nih ada pertanyaan? Kenapa bisa dibagi 36? Kan ada 36 jam. Kan yang ditanya adalah gaji jam sekarang, gaji per jamnya sekarang. Misalnya kawan-kawan kerja 2 jam, sehari 2 jam, dibayar 100.000. Berarti per jamnya berapa? Kan 100 dibagi 2. Kalian bekerja, kawan-kawan bekerja, kok 36 per 40? Enggak, bukan. Oh, putus-putus ya? Ada yang putus-putus suaranya? Oh iya, yes. Oke, siap. Yuk, jelas, siap. Gini kawan-kawan, sebelum kita melihat ke cara penyelesaian yang nebak. Nah, nebak artinya cuma melihat angkanya ya. Nah gini, bisa pakai perbandingan senilai? Nggak bisa, no? Nggak bisa. Bukan. Nggak bisa, bukan perbandingan senilai. 40 sama X. Coba nanti ya. Coba kita lihat perbandingan senilai atau enggak. Sebentar, ini. Ini kan gaji yang didapatkan dia sebelum ada perubahan. Sebelum ada perubahan ya. Nah, berbalik nilai malah benar. Karena ketika jam kerjanya itu berkurang, teman-teman, kalau kita memposisikan diri sebagai seorang pekerja dengan bayaran yang sama, tapi kerjanya lebih sedikit waktunya, artinya kan logikanya adalah bayaran kita lebih mahal. Ya enggak? Logikanya kan gitu. Bayarannya sama, tapi kerjanya waktunya lebih sedikit. Kerja 5 jam sama kerja 2 jam, bayarannya sepodo-podo 100.000 misalnya. Berarti lebih mahal mana bayarannya? Lebih mahal yang 2 jam. Iya enggak? Kan artinya waktunya masih sisa banyak. Nah, seperti itu logikanya. Berbalik nilai malah betul. Betul berbalik nilai. Seperti itu. Nah, gini. Balik, kenapa enggak tadi ada yang bertanya kenapa enggak 36 per 40? Ya bukan. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ya, PPKM WFH. Jadi, oh iya ya. Mau ya, Bapak kan WFH. Nah, jangan kebalik. Siap. Jangan kebalik ya. Artinya gini, teman-teman. Gaji yang kita dapatkan itu adalah 40X. Itu sebelum ada perubahan, 40X. Terus ternyata ada perubahan kondisi kerjanya sekarang menjadi 36 jam per minggu. Artinya kan dihitung per jamnya itu berapa? Ya tinggal berarti banyak gajinya ini dibagi 36, bukan 36-nya dibagi 40. Jangan sampai kebalik.
Bukan kebalik ya. Siap. Itu kalau pakai logika gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menyelesaikan pakai perbandingan, pakainya perbandingan berbalik nilai. Artinya di sini ada ketika 40 jam, berarti dia adalah apa namanya 40 perbandingan berbalik nilai yuk bisa sih sebentar. Berarti di sini adalah kalau 40 kita nggak tahu ya X-nya berapa. Berarti kan 40 jam ya, 40 jam per minggu ini waktu. Ini adalah apa namanya 36. Terus ini bayaran fee-nya, fee bayarannya. Bayar. Berarti di sini adalah X, di sini misalnya P. Oke, seperti itu. Logikanya kayak tadi ya. Ini perbandingannya berbalik nilai. Ketika dia turun waktunya diturunkan jam kerjanya, otomatis P-nya ini malah naik, harusnya lebih mahal. Nah, ketika ketemu perbandingan berbalik nilai itu cara penyelesaiannya adalah dikali lurus. Dikali lurus. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Bisa menerjemahkan ya, bisa membedakan ya berbalik nilai sama senilai ya, intinya gitu. Ada dua unsur dibandingkan. Nah, yang satu naik, satu turun. Nah, itu berarti berbalik. Gitu. Dikali lurus, berarti tinggal adalah 40 kalikan X sama dengan 36 dikalikan P. Nah, yang kita carikan P-nya, 36-nya pindah ke kiri. Berarti jadi 40 kali X per 36. Dapatnya sama. Gitu. Itu dua cara. Mungkin teman-teman ada yang pakai perbandingan, tapi jangan sampai terbalik. Perbandingannya adalah berbalik nilai, bukan perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai itu penyelesaiannya adalah dikali lurus, bukan dikali silang. Gitu ya. Gitu. Dibalik nggak apa-apa, nilainya sama. Oh, oke. Gini, kawan-kawan. Artinya gini, kan saya nggak tak balik nilainya. Oke, nggak saya balik ya. Mungkin gini. Nah, caranya Kak Buyung ini, Kak siapa ini? Kak Puyuh. Kak Puyuh, oke Kak Puyuh. Siap. Itu dibalik dulu berarti. Jadi 40 itu 40 per 36, gitu kan? Yang sana itu dibalik. Dibaliknya berarti jadi X sama P. Nah, kebaliknya di sini. Nah, konsepnya itu sama saja nilainya. Nanti ini ketemunya juga sama seperti itu. Sama juga. Gitu. Oke? Nah, kayak perasaan do kayak wah ini malah curhat nih. Kayak perasaan doi dideketin malah menjauh. Ya, ini dibalik dulu nih paper key-nya. Kalau tadi kan saya enggak tak balik. 40 gajinya X, 36 gajinya P. Masing-masing lurus. Terserah teman-teman pakai yang mana. Kalau saya enaknya seperti ini karena nanti ketika ada soal yang lain variasinya, oke berarti tinggal seperti itu kan. Gitu ya, aman ya? Sip. Oke, aman. Nah, nanti teman-teman tinggal dilihat aja. Perbandingan senilai sama berbalik nilai itu ciri-cirinya seperti apa, dilihat aja. Satu unsur, ada dua unsur dibandingkan, itu kalau satunya dinaikkan, satunya ikut naik, berarti dia ikut naik, berarti senilai. Gitu ya. Kayak misalnya bensin, banyak bensin sama jarak tempuh. Ketika bensinnya ditambah, jarak tempuhnya akan semakin jauh, bodoh-bodoh naik angkanya. Nah, itu senilai. Gitu. Banyak pekerja sama waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja, pekerjaan itu akan cepat selesai, waktunya semakin sedikit. Nah, itu berbalik nilai. Aman ya sambil membayangkan oh ini berarti berbalik nilai seperti itu. Gitu. Nah, oke, nah ini ada pertanyaan menarik. Tadi saya sempat bilang, ini kok nggak ditanyain gitu. Saya mau lanjut ke nomor 7 padahal. Gitu. Nah ini teman-teman, tanpa kita menghitung orek-orek sambil nonton jawabannya. Anggap aja ini orek-orekannya nggak ada ya. Full bersih. Wow. Kita ketemu soal seperti ini. Membayangkan, kelihatan di situ. Kerja 40, teman-teman sambil bayangin ya. Kerjanya 40 jam, bayarannya X rupiah. Oke, X rupiah per jamnya. Per jamnya ya. Terus kawan-kawan kan aslinya dapatnya sama tuh. Ketika waktunya itu dipotong 36 jam dan fee-nya, totalnya ya, bukan per jamnya, totalnya itu sama dengan yang di sini tidak berubah nih. Misalnya kawan-kawan per jamnya yang awal diberi 100.000 per jam. Berarti kan oh saya dapatnya adalah 4 juta. Ya kan? Dengan gaji yang sama 4 juta, terus ternyata kerjanya cuma 36, kan tinggal dibagi hasilnya. Otomatis gajinya kan semakin naik, ya enggak? Enggak mungkin semakin berkurang.
karena waktunya berkurang. Oke, dari sini logikanya main ya. Dapat ya? Nah, karena waktunya berkurang, berarti otomatis gaji kita sebenarnya naik. Nah, dari angka yang diberikan di sini, yang posisinya naik itu hanya posisi jawaban A, jawaban B, sama jawaban E. Posisinya yang naik dari X, ya enggak? Cuma ada 3 jawaban yang naik, yang lain malah lebih sedikit. C sama D jelas enggak, karena dia lebih sedikit daripada X. Oke? Nah, terus kita lihat, dengan potongannya cuma 4 jam, cuma dipotong 4 jam, kok gajinya sampai naik 40 kali lipat? Nggak mungkin, kan gitu. Logikanya nggak mungkin. Yang biasanya 100.000 per jam, ternyata jadi 36 jam, kok gajinya malah jadi 4 juta per jam. Nggak mungkin kan, berarti ini nggak mungkin. Ini pun nggak mungkin, 10 kali X nggak mungkin. Udah selesai, tinggal jawabannya adalah X. Tanpa orek-orek. Kita membayangkan kayak gitu. Oke, nggak susah ya, sambil bayangin, wah kita kerja gaji segini, ya ngono-ngono. Oke, iya betul. Nggak susah. Ya, nggak susah ngomongin gaji itu gampang, bayangin. Karena berkurang sedikit aja itu udah kelihatan, wah nggak enak ya, kurang sedikit ya, wah ini pasti ada sesuatu yang sesuatu yang nggak enak ini. Nah, seperti itulah Pak Omen. Oke, lanjut ya. Siap. Nomor 7. Yuk. Nomor 7 kawan-kawan. Jawabannya apa? Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria yang hadir. Berarti yang hadir adalah ini. Yang hadir untuk apa ini wanita, hadir wanita itu adalah 40% dari 50. Berarti adalah 20 orang. Iya benar ya? Ya kan? Zret gitu kan. Ore 20. Sip. Yang hadir pria itu adalah 50% dari berapa? 70. Berarti ini ore itu 35. Artinya total yang hadir itu adalah 55 orang. Yang ditanyakan adalah persentase banyak kehadiran. Berarti 55 dari berapa persentasenya? Berarti 55 dari totalnya ini. Dari 120. Tinggal kita kali dengan 100%. Gitu. Tinggal kita mainkan di situ. Oke ya. Siap. Tinggal kita mainkan. Bagi berapa tuh? Bisa nggak? Ada pembulatan nggak ini? Bagi 5. Ini bagi 5. Boleh ya? Ure. Bagi 5, 11. Bagi 5 itu ketemunya adalah 6. Berapa bagi 5 itu? Bagi 5 ketemunya adalah 24. 24 ya. Nah, 24 ini kalau kita mainkan nanti ketemunya adalah sekitaran 110 itu 45-an lebih. Ya, 45 lebih. 45, ya ini ada tepat nih 45,8 malahan teman-teman sudah dapat 45,8 dibulatkan. Jadi 46%. Sip, oke, ini tidak ada masalah. Dan soalnya pun menerjemahkan informasinya tak kira tidak terlalu bermumet-mumet ria ini nomor 7. Iya kan? Oke kan? Betul? Oke. Aman? Bisa dilanjut ya? Aman. Lanjut. Yuk. Sudah? Gas. Nomor 8. Teman-teman dapatnya apa? Jangan sampai terjebak. Oke, nomor 8 kawan-kawan dapatnya apa? Coba dapat berapa? Sebentar saya tak sambil minum dulu. Oh, kecepatan ya? Oke, tak pelan-pelan. Kebiasaan minumnya pertamax sih. Oke, kita pelankan. Oke, jawabannya ada C sama B. Nah, kawan kan lihat di sini. Konsep kecepatan ini sering banget kepakai juga, soal kecepatan sering keluar juga. Kecepatan itu bisa kita mainkan dengan konsep JKW. Oke. JKW ya. Nah, jarak kecepatan waktu. Wih. JKW, jarak kecepatan waktu. Ya, jadi ketika kawan-kawan mencari jarak, itu berarti kecepatan dikali waktu. Kalau kawan-kawan mencari kecepatan, artinya jarak dibagi waktu. Yang atas berarti dibagi, gitu kan? Kalau mencari waktu, berarti yang atas siapa? J, berarti dibagi K. Nah, main-mainnya cuma ini aja, 3. Nah, 3 itu aja. Gitu. Ya, siap, enggak apa-apa. Itu kayak semacam, apa namanya, dalam matematika itu kayak jembatan penghubung memudahkan. Istilahnya ini jembatan keledai. Nah, memudahkan di situ. Nah, ingat di sini, jangan sampai terjebak kawan-kawan.
kelihatannya memang menarik. Menariknya artinya, oh si Iwan itu melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Dari A ke B terus balik lagi dari B ke A. Kecepatan berangkat 40, kecepatan pulangnya 60. Artinya kecepatan rata-rata Iwan itu pergi pulang, jadi selama PP, berangkat, pulang, nah selama PP itu berapa? Kebanyakan kejebaknya adalah di jawaban B. Milihnya B. Ini artinya jebakan Batman-nya di sini. Gitu. Kenapa? Sederhana banget, oh tinggal ditambah bagi 2. Gitu kan. Kecepatannya tambah bagi 2. Gitu, ketemu 50. Oke kan? Seperti itu. Nah, itu jebakan Batman. Angka 50 itu jebakan Batman. Gitu ya. Ingat, nah, yang namanya kecepatan rata-rata adalah apa? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Iya enggak? Artinya kalau Iwan itu melakukan perjalanan pulang pergi, kecepatan rata-ratanya Iwan pulang pergi, berarti kan perginya dulu berapa? Jarak pergi ditambah jarak pulang, gitu kan? Jadi berangkat sama pulang kebetulan sama, jaraknya sama 120 semua. Dibagi waktu berangkat sama waktu pulang. Ingat waktu berangkat sama waktu pulang kan beda. Waktu pergi W1 tak anggap ya, ditambah W2 gitu. Waktu pergi sama waktu pulang itu beda waktunya. Kan gitu. Berarti dari sini kita dapatkan adalah 120 ditambah 120 dibagi W1 ditambah W2. Nah, W1 W2-nya berapa? Belum ada. Kita cari dulu dari sini. Oke, kita simpan sini. W1-nya C. Nih, W1 adalah siapa? Keberangkatannya, kepergiannya. Dia pergi dengan dengan kecepatan 40. Ingat waktu berarti pakai yang mana? Ini kan jarak bagi kecepatan. Jaraknya berapa? Dari kota A ke kota B 120. Kecepatannya berapa? 40. Berarti waktu berangkat dia butuh waktu 3 jam. Berarti di sini nanti ada 240 dibagi 3 ditambah W2 sekarang. W2 itu berarti waktu dia pulang. Jaraknya sama 120. Kecepatannya berapa? 60. Berarti dibagi 60. Artinya kan berangkatnya itu 3 jam, pulangnya lebih cepat karena kecepatannya lebih kencang. Cukup 2 jam saja. Kan gitu. Berarti plus W2-nya adalah 2. Dari sini kita dapat 240 dibagi 5. Ketemunya adalah 48 km per jam. Artinya kecepatannya Iwan rata-rata pulang pergi adalah 48 km per jam. Jawabannya adalah C. Gitu. Oke, bisa diterima nggih? Aman ya? Siap. Oke, nggih. Oke, aman. Bisa, alhamdulillah. Oke, sip, lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 8. Masih kecepatan lagi, tapi dari sini adalah susul menyusul. Wah, ini yang sering kepakai juga nih. Kawan-kawan sering ketemu nggak soal susul menyusul seperti ini? Biasanya ada susul menyusul, ada apa namanya? Berpapasan gitu ya. Iya nggak? Iya, betul nggak? Ada susul menyusul, terus ada berpapasan, terus ada apa lagi ya? Sering coach, oke siap, betul coach. Jawaban nomor 9 D coach ya. Oke, kita nanti cek bahas semua coach. Oke, siap. Nah, tak bahas nih. Ya, Risa. Ada semua ini, ada semua nanti. Ada susul menyusul sama berpapasan ada semua. Ya, sip gini. Cara cepat atau cara panjang? Cara cepat ya. Enak, mungkin kawan-kawan butuh cara cepat. Oke, cepat. Jadi gini. Oh, dua-duanya boleh. Dua-duanya siap. Cara cepatnya dulu ya. Oh, cepet aja. Yo, ada yang dua-duanya, ada yang cepet semua. Cara cepet aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah nggak apa-apa. Set, ini tak bagi 2 nih. Barangkali nanti teman-teman butuh. Kalau yang namanya apa ini? Susul menyusul itu berarti ada jarak mula-mula. Ada selang jarak mula-mula, ya enggak? Berangkatnya beda. Berarti si A sudah ada di depan, si B masih di belakangnya, itu terus menyusul dia. Disusul. Oh, berarti dia susul menyusul. Berangkatnya setar posisinya itu berbeda. Berarti susul menyusul. Kalau setar posisinya sama, itu namanya balapan. Nah, balapan di sirkuit. Balapan di sirkuit kan titik startnya sama. Weng, cepat siapa berarti dia duluan. Nah, kalau susul menyusul artinya kan dari titik mula-mula itu sudah, jadi kalau misalnya ini tak gambarkan ini ya konsepnya ya, berarti sudah ada jarak terlebih dahulu.
Jadi misalnya si siapa ini namanya Andika, Andika sudah ada di sini, si Andika, terus si Dani masih di sini. Nah, ada jarak terlebih dahulu nih. Nah, ada jarak terlebih dahulu di situ. Baru dia posisinya dengan keadaan seperti ini, dengan waktu yang sama dia berjalan ke sana, ini juga jalan ke sana, seret. Dengan waktu yang sama, karena kecepatannya berbeda, ini nanti akan ketemu di satu titik di sini, katakanlah, terus kesalip. Set. Oh, berarti namanya susul menyusul. Konsepnya dari situ, nanti kita mainkan di sana. Nah, cara cepatnya untuk mencari saling menyusul, itu tinggal gini aja. Karena menyusul ya, berarti ada apa tadi? Jarak mula-mula. Mereka berjarak tuh. Nah, ini adalah namanya adalah selang jarak atau selisih jarak. Selisih jarak. Selisih jarak mula-mula, awal. Nah, selisih jarak awalnya itu berapa? Terus dibagi, ingat kecepatan adalah apa? Jarak bagi waktu. Waktu berarti apa? Tadi di sini. Nah, waktu adalah jarak dibagi kecepatan kan gitu ya. Ini nih. Nah, ini. Nah, pakai konsep ini. Berarti kita bawa ke sini. Berarti kalau kita mencari waktu, ini ada waktu, artinya adalah jarak. Ini kan jarak nih, selisih jarak dibagi siapa? Kecepatan. Berarti kalau gitu ada selisih kecepatan juga. Berarti ada selisih kecepatan. Udah itu. Tinggal kita lebok ke, nah, tinggal kita susi-susi aja, gitu. Tinggal kita susi-susikan, seperti itu. Susi-susikan ya. Jaraknya berapa? Nah, kita cek dulu jaraknya. Andika itu berangkat pukul 7, kecepatannya 50. Sementara Dani itu berangkatnya pukul 7.30. Berarti kan posisinya si Andika sudah berada di depan. Sejauh berapa jarak di depannya? Nah, ini jaraknya di sini berapa nih? Berarti kan ada berapa selang waktunya? Dari pukul 7 ke 7.30, berarti ada setengah jam kan? Iya, jaraknya ada setengah jam nih, 0,5 setengah jam. Untuk menghitung jarak berarti kan 0,5 dikali kecepatannya si Andika. Nah, untuk ngitung jaraknya berarti ada berapa tuh? 25 kilometer. Berarti posisinya Dani akan menyalip atau menyusul Andika, itu Andika sudah berada 25 kilometer berada di depannya si Dani. Karena dia berangkat duluan. Berarti dia sudah berjarak 25, Dani baru berangkat. Nah, baru nusul. Bisa diterima ya, bisa dipahami ya untuk ini ya. Aman? Sampai sini? Ada yang bertanya, kenapa 25, jaraknya berapa? Oke ya, ini kita tunggu. Ada yang aman. Ulang, siap. Keberangkatannya si Dani sama Andika itu kan berbeda. Nah, Andika sama Dani berbeda. Teman-teman sambil bayangin. Sambil bayangin ya. Karahmia ya, bayangin. Nah, Andika itu berangkat pukul 7. Pukul 7 berangkat dia. Weng, berangkat. Terus pukul 7.30, Dani baru nyusul. Nah, 7.30 sama 7 itu kan punya selisih berapa? Setengah jam, ya kan? Setengah jam, 30 menit, kan setengah jam. Itu ada selisih setengah jam. Setengah jam kemudian, Dani baru berangkat, itu posisinya Andika kan sudah berada di depan. Sudah di depannya si Dani. Nah, sudah ada di sini nih Andika nih. Ini pada posisi 7.30. Nah, 7.30 Dani itu masih baru manasi motor, baru mau ngelebok ke gigi satu. Gigi satu motornya matic ding, berarti tinggal gas. Kok dibahas itu ya? Tinggal gas dia. Nah, artinya kan dari jam ini, nah pada posisi pukul 7.30 itu Dani dan Andika itu berjarak sudah. Jaraknya berapa? Yaitu tadi setengah jam dikali kecepatannya si Andika. Andika sudah berjarak berapa? Nah, jaraknya adalah 25 kilometer. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oh iya, tahu dari mana motornya Matic. Nebak-nebak. Sekarang kan trendingnya gitu ya, motornya Matic ya. Nggak tahu, Deng. Udah nggak ada setahu. Oh iya ya. Oke, malah bahas tekan motornya apa. Oke, siap. Jaraknya berarti 25, nggih. Kita masukkan sekarang. Berarti selisih jaraknya adalah 25, selisih jarak mula-mula, terus dibagi selisih kecepatan. Selisih kecepatannya adalah 70 dengan 50. Tinggal kita hitung selisihnya. Berarti 70 dikurangi 50. 25 per 20. Gitu. Tinggal kita bagi aja ya. Hore, bagi 5 ya. Bagi 5 ketemu 5, bagi 5 ketemu 4. Atau ini bisa saja dibikin menjadi 1
1/4, benar 1,25. Atau 1/4 jam. Ingat satuannya 1/4 jam. Nah, berarti berapa? Kalau 1/4 jam, ini hati-hati. 1 jam, berapa menit? Kalau 1/4 jam, 15 menit. Gitu kan? 15 menit. Gitu kan? 1 jam 15 menit. Bukan 2,5, bukan 25-nya ya. Nah, karena 1/4 ini harus dirubah dulu dari menit menjadi menit. Berarti ini yang kepakai ini 1 jam 15 menit. Dari pukul berapa kita ngitungnya? Ya dari pukul 7.30. Artinya mereka saling sama Dani menyusul Andika itu pukul 7.30 ditambah 1.15 berarti 08.45 ada di jawaban D. Nah, ini kalau misalnya teman-teman langsung pakai rumus ini aja. Nah, mungkin lebih cepat tinggal ngitung selisih jarak sama selisih waktu. Selisih kecepatan. Nah, selisih jarak sama selisih kecepatan. Masukin nonton aja angkanya, oh ini berarti sudah bergerak 25. Paham ya? Ada bergerak 25, berarti 25-nya dibagi selisih kecepatan. Kecepatannya 70 dan 50 berarti 20. Dapat seperti itu. Lah malah enak kayak gini. Ini malah saya jelasinnya udah double 2. Udah double 2 maksudnya dari sisi apa namanya? Penyelesaian secara ringkasnya, mungkin sama penalarannya di sini konsepnya di situ. Ada yang nyalip di situ. Sebenarnya ini nggak panjang. Kalau teman-teman ada pertanyaan 25 dari mana, misalnya kayak gitu-gitu. Langsung aja. Kecepatan awal dikali selisih jarak dibagi V2. Oh. Kecepatan awal dikali, boleh kayak gitu juga boleh. Selisih waktu dikali kecepatan si yang berangkat duluan. Nah, itu. Ya, setengahnya itu dari selisih waktunya. Benar. Dari selisih waktunya kan berangkatnya duluan. Kalau berangkatnya bareng, berarti nggak susul-menyusul dia. Berarti balapan. Nah, gitu. Logikanya gitu ya. Nah, sip. Nomor berikutnya, nomor 10 next. Nah, sekarang berpapasan. Oke. Berpapasan, cara cepat apa cara panjang? Cara cepat aja ya, enak. Saya suka kalau cara cepat. Itu TWK, Aldebaran itu udah kayak soal TKP. Oke, next. Mana sih Aldebaran? Nggak tahu malah saya. Carcep kop. Oke, carcep ya. Kalau berpapasan, ingat yang namanya kita kan ngitung waktu. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, gitu kan? Ingat konsepnya JKW tadi di atas. JKW berarti jarak waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kalau kita ketemu soal bentuknya berpapasan ini artinya ada dua orang berpapasan gini seret ketemu. Nah, ini kita ngitungnya adalah jarak. Jaraknya kan tetap sama nih jaraknya. Berarti nanti jarak karena total jaraknya tetap sama yaitu 150 tadi karena nggak ada perubahan ya. Artinya jarak dari A ke B, dari B ke A itu kan AB-nya tetap sama. Kota A sama kota B tetap sama, nggak ada perubahan. Nah, jarak dibagi jumlah kecepatan. Kecepatannya dijumlah. Gitu. Sip, jumlah kecepatan. Berarti di sini kita punya 150 dibagi jumlah kecepatannya di sini. 45 dan 55. Berapa? 150 dibagi 100. Malah gampang ya hitungnya ini ya. Gitu. Berapa ini? 1,5. 1,5 apa? 1,5 jam. 1,5 jam itu dibalikin lagi. Berarti siapa 1,5 jam tuh? 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Berarti dari pukul berapa? Karena berangkatnya sama, pukul 7, berarti mereka akan berpapasan itu 1.30 berikutnya. Ketemu berarti di jawaban 8.30 selesai. Gitu jawabannya C. Oke, aman? Bisa diterima ini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi? Oke. Kalau waktunya berbeda sama konsepnya. Kalau waktunya berbeda berarti ada kepotong tuh. Ya, Kak Satria. Nah, yang kepotong adalah jaraknya. Nah, teman-teman ngitung dulu jaraknya. Ini jaraknya dihitung dulu. Karena waktunya kan berbeda. Jadi ada pengurangan jarak terlebih dahulu. Jadi misalnya ya. Nah, jadi nanti masuknya tetap sama. Jadi gini, ini pukul 7. Oke. Oke ya. Pukul 7 berangkat nih. Berangkat. Nah, pukul 7.30 dia baru nyusul. Nah, ini baru menyusul pukul 7.30. Artinya posisi pukul 7.30 si
si siapa ini dari B itu mau menuju ke sana, itu si A ini, si A-nya itu sudah bergerak segini nih. Nah, ini pukul 7.30 kan artinya sudah mengurangi jarak. Nah, ini kita ngitung dulu yang di sini. Nah, ini berkurangnya berapa? Artinya yang kita pakai itu adalah jaraknya yang di sini sampai sini tok. Nah, ini tok yang tak warnai biru. Oke, baru masuk lagi ke rumus ini. Jarak dibagi jumlah kecepatan. Selalu seperti itu. Oke ya, udah mudeng ya. Jadi ada jarak yang kepotong, yang misalnya mau yang awal mulanya 150, karena waktunya keberangkatan mereka berbeda, artinya pada posisi waktu keberangkatan si B yang ini berangkat terakhir, itu kan posisinya sudah bergerak mendekat gini. Nah, gitu. Gitu ya. Siap, seperti itu. Apalagi ini, kalau ada soal yang istirahat dulu, melanjutkan lagi. Nah, kalau istirahat berarti kan yang waktu istirahatnya nggak dihitung jaraknya. Waktunya tetap, tapi jaraknya kan nggak berubah. Gitu. Gitu ya. Nah, itu bisa pakai logika kalau yang apa namanya ada berhenti dulu terus dilanjutkan lagi kayak gitu. Intinya seperti itu. Atau nanti coba ketemu soal yang bentuknya seperti itu. Tapi sebenarnya logikanya ini sederhana. Sederhana maksudnya ketika dia berhenti dulu, ketika dia berhenti berarti kan waktunya tetap jalan. Nah, waktu jalannya itu berarti nggak dihitung kita karena nggak merubah posisi jarak. Nah, gitu logikanya gitu. Tidak merubah posisi jarak. Nomor 9 digeser dulu. Oke, sip nomor 9. Sudah aman? Aman. Coach bingung antara misal ada angka. Oh, siap. Nah, ini. Teman-teman bedakan ya, satuan jam sama satuan menit. Untuk Kak siapa ini? Kak gambar, Kak gambar. Dibedain ya, satuan jam sama satuan menit. Ini nih, 1/4 jam. Seperempat jam berapa menit? Saya tanya, jam berapa sekarang? Setengah 5 lebih seperempat. Oh, salah. Jam 11 lebih seperempat. Nah, berarti lebihnya berapa? 15 menit kan? Nah, ini berarti 15 menit. Berarti seperempat jam itu 15 menit. Jadi adalah ini satuannya jam, teman-teman. Satuannya jam. Siapa itu Kak? Oh, enggak ada namanya. Nah, terus ini dirubahnya menjadi menit. Seperempatnya itu seperempat menit. Seperempat menit, seperempat jam. Dirubah menjadi menit. Nah, gitu. Oke, aman? Kayak gini. Setengah, malah ada orek-orek. Bisa dibusa nggak ya? Oh, nggak bisa, Kak Mia. Nggak apa-apa. Aman, nggih? Heeh. Ya, patokannya kan satu jam itu 60 menit. Nah, sederhana gini, seperempat. Kok jadi 15 sih? Kan ini seperempat jam. Seperempat jam jadi 15, kenapa? Yuk tinggal seperempat dikali 60. Oke, 15 menit. Nah, gitu. Terus ada 1,5, kok jadi 30 ya? 1,5 kan setengah loh. Setengah jam nih, setengah jam dirubah menit, setengah kali 60 berarti 30 menit. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ini patokannya gitu. Yuk dolanan menit jam kan kita tahu, seperempat, setengah gitulah. Iya, siap. Misal nggak dijadiin pecahan, yuk nggak apa-apa, 1,25. 1,25 kali. Sama aja, oke, oke. Oke. Gini, tak kotai sini ya. Satu seperempat misalnya. Ini ketemunya adalah atau yang tadi 1/4, 1,25 jam. Ingat? Nah, ini kan berarti ada 0,25. Ini kan hasilnya ada 0,25 toh. 0,25 kali 60. Coba aja dikalikan. Ketemunya berapa? 15 menit. Gitu. Oke, sama aja. Entah itu mau dirubah ke pecahan desimal, entah dirubah ke pecahan biasa, kalinya 60. Nah, kalinya 60. Oke ya, siap. Let's go. Oke, siap. Oke, sip. Sebentar, ini ada jorek muncul. Saya share lagi adalah, mana tadi? Slide bahas. Lanjut. Oke, siap. Nomor 13. Nah, ini agak asik nih. Nomor 13 agak asik. Jangan bingung. Nomor 13. Aduh, muncul lagi. Oke, siap. Muncul lagi guys, sebentar. Ini ada orang. Oke, udah hilang lah. Mana tadi?